Halo Dewi, balik lagi atau buat lo yang pertama kali ke channel gue, kenalin nama gue Dewi, welcome to Glam Dewi. Dan di channel gue ini, gue sering ngebahas putar wangian. Tidak menutup kemungkinan gue ngebahas yang lain-lain, tapi sebagian besar belakangan ini gue ngebahas putar wangian. Dan belakangan ini juga banyak banget parfum-parfum lokal beredar di pasaran. Itu juga membuat gue sangat excited dan kadang overwhelming, dalam arti ya agak berlebihan. Gue bingung aja yang mana yang harus gue kepoin, yang mana yang kayaknya menarik, yang mana ya gue sendiri aja sebagai orang yang suka parfum dan demen ngekepoin itu galau gitu. Apalagi lu yang kira-kira parfum lokal gimana nih gitu ya. Ini adalah salah satunya yang tempo hari ya jujur aja ini gue dapat berupa PR produk yang dikirimin ke gue. Ada 2 parfum yang dikirimin dan gue tanpa mengurangi rasa terima kasih, gue akan sampaikan bagaimana kesan pertama gue. Yuk kita unboxing bareng parfum-parfum dari Fordiv Indonesia. Buat lo yang penasaran bagaimana parfum-parfum dari Fordiv, dilanjut ya. Ini gue udah ngambil tatakan buat gue taruh karena meja gue rendah banget dan iya, gue taruh aja nanti parfumnya di sini. Jadi di akhir Agustus gue dikontak oleh pihak Fordiv. Mereka ingin gue melakukan honest review. Terus launching pada awal Agustus 2020 dan telah memiliki sertifikasi BPOM dan GMP. Gue nggak tahu GMP apaan ya. Gue tau ya BPOM doang. Terus pada kesempatan ini kami melihat kalau Kak Dewi dengan channel YouTube-nya memiliki konten yang objektif dalam nilai barang, makanya dia ya intinya gitu, openingnya seperti itu. Gue akan berusaha untuk selalu objektif dan menyampaikan kekurangan dan kelebihannya tanpa bermaksud menjelek-jelekan atau merugikan pihak manapun. Tempo hari gue udah share di IG story juga kalau gue buka paket yang isinya Fordiv, ada 2 parfum. Buat lo yang penasaran apa-apa aja PR produk dan sebagainya, biasa gue share di IG story. Jadi ya kalau emang lo segitu keponya, ya cek aja IG story gue. Oke. Ini dia parfumnya, tempatnya warnanya putih, jadi agak susah untuk kena lighting tuh, agak mantul gitu ya. Ini ada 2 gue dapat dan gila sih. Dari awal pas di IG story gue juga gue bilang kalau ini nih packagingnya tuh niat banget, bener-bener yang rapi gitu ya. Ada bungkus luarannya tuh rapi kayak gini, ini rapi banget. Di belakangnya ada penjelasannya, ada barcode-nya dan sebagainya, kombinasi putih dan gold. Oke, kita buka aja. Langsung kita buka aja. Jadi ini adalah unboxing first impression. Jadi oh iya, tempo hari juga ada yang leave comment sambil buka ya. Ini ada Love Yourself Eau de Parfum sama Feeling Good Eau de Parfum, ada 2. Terus gue buka yang mana dulu? Ya gue buka Feeling Good dulu aja. Jadi di kolom komen gue juga ada yang komentar kenapa gue suka nge-review sambil ngehidu, dalam arti nyium-nyium tangan gue. Makasih banget, gue coba untuk tidak melakukan itu mungkin di video-video review gue yang full review. Tapi kalau untuk first impression, untuk video-video lain agak sulit ya, karena gue berusaha untuk mengingat-ingat dan membayangkan aromanya itu seperti apa untuk gue share itu dengan kembali gue hidu lagi. Terus oke, dia modelnya model ditarik juga, sama mirip sama yang dari Exom juga seperti itu yang udah pernah gue review. Terus dari Humans, ya aku takut jatuh kok. Ini seperti ini Fordiv. Tempatnya sturdy, keras, jadi bukan yang tipis tempatnya. Tuh kalau dipencet pun dia masih yang keras gitu. Kalau ini kemarin gue terima dia nggak pakai outer box tapi kayak dalam amplop gitu dan di bubble wrap. Jadi ya aman nih, nggak ada. Ya ada sih yang agak penyok-penyok sedikit tapi penyoknya tuh masih penyok wajar. Kelihatan nggak di sininya tuh ada penyok-penyoknya dikit. Ini tuh penahannya cakep boh. Mana tadi ya? Ini di dalamnya tuh ada penahannya dan penahannya tuh yang busa yang lumayan bagus. Jadi faedah menurut gue nih adanya busa ini nih
busa ini lumayan oke gitu. Terus dia pas dengan si kemasannya. Jadi gua rasa ya gila sih, ini gue nggak tahu harganya, harga jualnya berapa gitu ya. Kalau misalkan ini dijual di bawah 500.000, ini dari packagingnya aja udah mewah menurut gue. Oke, nanti kita omongin botolnya. Terus di belakangnya itu ada kartu tulisannya seperti ini. Oke. Terus di belakangnya ada tulisan, ini ada pesannya seperti ini dari Fordive-nya. Ini tadi tarikannya tuh kayak ada pitanya gitu, ini kita geser, dan percayalah kalau ini akan menjadi video Dewi yang panjang dan santuy. Botolnya seperti ini tampilannya. Agak mengingatkan gue sama apa ya, dibilang mengingatkan banget juga enggak. Tapi kayak kombinasi antara Chanel sama Jo Malone, agak combine dari dua itu gitu loh, kombinasi dari dua itu. Botolnya tebel, kacanya tuh yang tebel, bahkan pantat botolnya tuh yang tebel banget tuh, kelihatan. Oke. Ini Eau de Parfum Premium Fragrance 100 ml. Selalu membiasakan diri untuk tidak mengecek notes terlebih dahulu, mau itu di parfum luar, biasanya di Fragrantica atau di mana-mana, kecuali kalau emang parfum itu udah lama gue kepoin, berarti gue ngecek notes dulu. Kalau yang kayak gini-gini biasanya sengaja nggak ngecek biar gue nggak terpaku sama oh ya ini ada notes ini gitu, cuman berdasarkan hidung gue aja. Ini kembali untuk botolnya, menurut gue tebel, keren sih. Terus stiker ini di depannya adalah stikernya juga desainnya klasik buat gue, bukan yang minimalis yang modern, berkesan klasik buat gue. Terus tutupnya oke lah, ini kayak akrilik gitu, nyaris tacky tapi nggak tacky menurut gue, apa ya, nggak norak gitu kesannya. Bukan, nggak terlalu berkesan kekinian minimalis, berbeda dengan yang ada di pasaran yang lainnya, sangat-sangat berbeda. Ini kalau ngelihat botol ini gue yakin di pasaran lokal tuh belum ada yang pakai botol ini, oke? Kayaknya ya, yang gue kenal ya. Sprayernya ini agak lucu, kenapa? Karena biasanya kalau ini ya gold, lehernya gold, sprayernya juga gold. Kalau ini sprayernya silver, ini ya gold. Yes. Manis, sedikit sweet, fruity, floral. Ini pinky floral. Jadi buat lo yang suka aroma pinky floral yang apa ya, rose yang sweet dan segar, peony yang segar, terus ada vaniliknya tapi nggak terlalu tebal. Jadi dia ini apa ya, scent bubble-nya itu awan wanginya itu bukan awan yang tebal, bukan kayak awan yang tebal banget, yang pekat banget, tapi intensitas aromanya masih dapet, sangat mass pleasing. Tapi kembali, lu suka wangi manis nggak gitu? Apakah ini sesuatu yang baru di hidung gue? Enggak juga. Dibilang ngedup banget, plek-tiplek, enggak juga. Jadi sprayernya pendek dan ya ngeluarin jusnya nggak terlalu banyak, tapi misty banget. Berasa banget aroma vaniliknya di hidung gue. Ini gue rasa sih bakalan banyak cewek yang suka. Kalau cowok agak terlalu feminin kesannya, kurang maskulin aromanya. Ini aromanya manis dan nggak nyegrak. Terus di kulit juga tidak oily, sama sekali tidak oily. Ini berapa mili? 100 mili. Gue nggak tahu ini kalau misalkan harganya di bawah 500.000, menurut gue lumayan catch ya. Gitu. Jadi kayak berkesan nih, kalau menurut gue ya, berkesan kayak parfum artis Indonesia, tapi ini bukan parfum artis Indonesia. Dalam arti apa? Jadi mengingatkan gue dengan pada saat awal-awal gue bikin video beberapa tahun lalu tuh kayak parfumnya yang dari Agnes Monica, si Rave itu, terus atau Anggun dulu ngeluarin siapa namanya, Anggun Grace. Ini yang bisa pakai menurut gue lebih ke apa ya, perempuan yang di usia jadi di atas 21-an ke atas lah gitu.
Jadi udah yang pengen kelihatan lebih chic and cozy tapi gaya and stylish, dan lo pakai parfum. Nah ini kurang lebih kayak gitu. Ada nuansa manisnya, jadi buat lo yang nggak suka aroma manis, this is not for you. Menurut gue lumayan menarik, bukan sesuatu yang unik banget, yang gimana banget, tapi ini menarik. Untuk staying power gue nggak tahu sih. So far di hidung gue termasuk aroma yang linear, jadi dari awal tuh gue udah dapat nuansa aroma secara keseluruhan, nggak terlalu banyak berubah di hidung gue. Gue berharap staying powernya juga oke, jadi orang juga lumayan tertarik untuk belinya. Gue mencium ada aroma yang manis gitu, entah juga mungkin ada fruity-nya juga yang sedikit manis. Daripada gue bisa bilang gue nggak tahu, karena emang gue nggak ngecek notes-nya. Mari kita lihat bersama For Div. Aroma dari Feeling Good ini merupakan perpaduan antara peony, candy, musk, and praline. Oke, seperti gue bilang tadi ada manisnya. Manisnya ternyata mungkin it can be dari candy and praline ya, notesnya di dia. Terus peony, iya gue dapat banget aroma peony, pink petal floral gitu ya. Jadi yang aromanya pink gitu, bukan yang bold red gitu. Tapi buat gue ini cukup menarik. Oke, ini cukup menarik. Mudah-mudahan staying powernya oke. Gue nggak tahu apa ada reviewer lain yang udah coba, atau mungkin lo bisa cek komen-komen orang-orang gimana tentang SPL-nya gitu. Oke, lanjut lagi, dan ini gila gue udah panjang banget ngomongnya, Bo. Kita lanjut lagi ke yang si Love Yourself. Love Yourself kemasannya kayak gini. Ini kemasannya serius cakep kok. Sama persis tempatnya, dan ini lumayan oke sih menurut gue nih. Bed Ops Dewi. Mirip-mirip sama kayak kemasannya Dior Privé. Ininya luarannya sama. Cakep sih gitu. Outernya cakep, outer boxnya. Terus kembali di dalamnya tuh ada penyanggahnya, sehingga dia pas dikirim nggak koplak-koplak gitu lah. Untuk yang Love Yourself, ini jusnya itu agak ke pinkish, semu-semu peachy gitu warnanya, kelihatan nggak sih? Tuh warnanya lebih peachy. Di kamera terlihat lebih gelap sedikit, tapi kurang lebih seperti itu memang warnanya gitu. Jadi ada semburat pink peach gitu nih, lebih dekat ke gue, jadi lebih natural kelihatan warnanya kayak gitu deh. Berat banget botolnya, Bo. Jadi buat dibawa-bawa kemana-mana kalau lu bawa sama botolnya tuh lumayan berat. Ini ada gap, can you see? Ini ada gap antara si leher sama ininya, jadi bisa diturunin gitu. Ini dia bisa ke atas gitu ringnya, sih. Dan ini cramping biasa gitu. Ini openingnya lebih berasa alkohol-ish-nya dibandingin tadi yang Feeling Good. Ini lebih kayak masuk langsung menyeruak ke hidung. Hidung gue agak terganggu dengan itu. Buat gue ini aromanya sedikit lebih citrusy. Citrusnya ini lebih kayak sweet citrus. Jadi bukan jejerukan yang manis, bukan jejerukan yang zesty, yang asem, yang kecut gitu, enggak. Juga bukan jejerukan yang bitter, yang pahit. Terus kayak ada nuansa aromatik woody, walaupun sedikit banget. Ini enggak floral, lucu ya. Warna jusnya justru berkesan lebih feminin, tapi menurut gue ini lebih unisex daripada yang Feeling Good. Jadi maksudnya ya, kalau emang lu masih mengklasifikasikan parfum dalam suatu gender, ini justru yang lebih aman untuk dipakai buat cowok ataupun cewek. Lebih tipis aromanya dibandingin si Feeling Good di hidung gue. Lebih berkesan freshy, sweet, fruity, bercampur dengan citrus gitu. Walaupun ini lebih manis, lebih ada warmnya, lebih ada mungkin ada spicy sedikit. Gue nggak merasa spicy banget sih. Menurut IG-nya For Div yang ini, yang ini nih kita coba lihat saja di sini, mana ya, tuh perpaduan antara fruity di top notes. Oke, benar, setuju. Spicy and floral in the middle, dan woody di bottom notes-nya. Oke, gue merasakan ada woody-nya. Walaupun ini nggak bisa juga gue bilang sangat-sangat woody.
lebih kayak fruity floral dengan touch woody gitu. Jadi lebih general, semua, banyak orang yang lebih bisa pakai karena dibilang manis juga bukan manis yang dari sesuatu yang gourmand, sesuatu yang vanillic. Terus habis itu ya ini lebih versatile aja kalau menurut gue. Dari segi aromanya menurut gue justru ini yang lebih sering gue sniff dari berbagai brand, dari berbagai level, dalam arti mau yang dari Cipi, dari Miniso, dari Maret-Maretan, Indomaret, Alfamaret, sampai ke gender designer. Ini gue kayak udah ya nggak asing aja gitu. So buat gue, kalau untuk selera pribadi gue masih lebih suka yang feeling good, yang kuning, yes, iya, yang feeling good, dibandingkan dengan yang love yourself. Tapi kembali itu adalah pengaruh selera. Buat For Div, menurut gue untuk outer boxnya, untuk packing outer boxnya ini gue kasih nilai yang cukup tinggi. Ini bisa gue kasih nilai 8. Keren sih gitu, untuk packing ininya keren. Tapi untuk botolnya menurut gue masih bisa better, dalam arti buat selera gue ya, ini agak sedikit menjurus ke arah lebih techy dan kurang kekinian, walaupun ya sebenarnya udah kualitasnya udah bagus. Jadi botolnya 6,5, 6,8. Oke, untuk botol kayak 6,5 lah, maksimal 6,5. Itu terus untuk pemilihan warna jusnya menurut gue justru agak kebalik somehow warna jusnya. Terus untuk aromanya ini agak tricky karena harganya di bawah 200.000 dapat 100 ml eau de parfum. Ini wow, buat gue gila, murcet cuy. Dari segi aromanya maksimal gue kasih di 7. Kalau kritik yang bisa gue sampein ya paling dari yang tadi, gue suka kebalik-balik antara love yourself sama feeling good. Untuk yang love yourself menurut gue agak lebih nyegrak lagi, agak susah untuk hidung gue bisa langsung terima. Untuk di marketing di Indonesia menurut gue cocok banget, dengan harga yang terjangkau, volume yang banyak, wangi yang kesannya soft tapi enak gitu buat mungkin in general. So menarik sih ini si For Div tidak mengecewakan at all menurut gue. Cuman yuk bikin yang lebih bagus lagi yuk gitu. Itu aja, thank you banget buat pihak For Div yang udah ngirimin gue. Nanti kita lanjut lagi untuk membahas yang lain ya. Makasih buat yang udah nonton, sampai ketemu di video gue yang lain. Bye.